Pernikahan di bawah umur atau usia sekolah di tengah pandemi COVID-19 di Kota Manado, Sulawesi Utara terjadi peningkatan. Hingga Oktober 2020, Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan dispensasi nikah sebanyak 145, sedangkan pada tahun 2019 di bulan yang sama hanya berjumlah 47 permintaan dispensasi nikah. Banyaknya permintaan dispensasi pernikahan di bawah umur di tahun 2020 karena faktor kehamilan. Nikah itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah diperbaharui dengan undang-undang yang baru. Jadi membuka ruang yang cukup untuk pihak-pihak ini mengajukan dispensasi nikah, terlebih khusus orang tua dari anak-anak wanita yang sudah hamil, karena rata-rata dasar permintaan dispensasi nikah ini karena anak mereka sudah hamil. Itu persoalannya sih. Jadi peningkatannya Pak dari 2019? Peningkatannya cukup signifikan, hampir 4 kali lipat dari angka 2019 yang sekarang kan sudah 145 kan? Ya. Jadi langkah-langkah pihak pengadilan Pak yang sudah sepanjang memenuhi persyaratan pasti dikabulkan. Tugas kami adalah mencatat peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Salah satu peristiwa penting adalah perkawinan. Saat ini kami mengakui bahwa ada peningkatan untuk pelayanan perkawinan, pencatatan perkawinan di bawah umur. Ini kami lakukan setelah kami menerima dispensasi tentunya dari pengadilan tentang perkawinan di bawah umur ini. Perlu kami garis bawahi bahwa dengan adanya peraturan undang-undang, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dibanding Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tentang umur perkawinan, yang dulu itu di perempuan 17 tahun, laki-laki itu bisa 21 tahun, maka sekarang ini umur perkawinan itu menjadi sama, dua-dua 19 tahun, sehingga di bawah 19 tahun itu dianggap masih di bawah umur, sehingga harus melalui mekanisme yaitu penetapan pengadilan. Menurut psikiater dan spesialis kedokteran jiwa Dr. Airin Rosdi, ada beberapa faktor sehingga meningkatnya angka pernikahan di bawah umur, seperti pembelajaran jarak jauh, dipersempitnya ruang pertemuan, serta adanya keretakan dalam rumah tangga, dan juga sulitnya perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tentu saja fenomena ini tidak bisa kita pandang hanya dari satu sisi saja. Jadi satu fenomena yang seperti ini harus kita lihat secara menyeluruh dari apa yang terjadi di luar, faktor luar, dan faktor siapa yang mengalami problem tersebut. Nah, kalau dari fenomena yang terlihat seperti yang dikatakan ada peningkatan angka pernikahan dini, kita lihat pertama-tama dari faktor pandemi global. Mulai masuk tahun 2020, global pandemi ini sudah membuat hubungan atau interaksi satu dengan lainnya itu mengalami perubahan. Cara kita berinteraksi satu sama lain mengalami perubahan. Dari yang awalnya kita selalu atau lebih sering menggunakan kontak langsung, dan sekarang keterbatasan kontak langsung dan kebanyakan dengan menggunakan metode media sosial, tentu saja itu mengubah cara berpikir kita. Nah, dari segi kelompok umur dampaknya juga berbeda-beda. Kalau dari kelompok umur dewasa muda, yang sebenarnya kalau dibilang di bawah pernikahan ini di bawah 17 tahun, berarti masih masuk usia sekolah. Nah, ini pasti ada kaitannya juga dengan sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Melonjaknya angka pernikahan di bawah umur, para orang tua diharapkan dapat lebih bijak dalam mengawasi serta memberikan waktu cukup kepada anak dan membatasi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pertemuan-pertemuan yang bisa memicu dan rentan terjadinya pernikahan di bawah umur. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.